Loh, dan sekali lagi kepercayaan ini bukan landasannya bukan kepercayaan buta, tapi karena kita yakin bahwa kalau ulama menyepakati landasannya pasti ilmu. Itu loh, ini kearifan ini yang kita perlukan tanpa harus berkomentar. Ya silakan kalau yang punya keahlian gitu ya. Tapi saya secara pribadi dinasihati sama guru saya, iyyak min mukhalafatil ijma. Jangan sekali-kali kamu melanggar ijma ulama. Ulama itu pewaris para nabi loh, warasatul anbiya. Kita ini kalau pengen beragama seperti yang diinginkan sama nabi, ya ikuti ulama aja. Ulama-ulama beneran ahli loh ya, bukan ulama istilahnya yang diulamakan, ulama yang keilmuannya sudah teruji. Ulama-ulama kita itu yang ulama besar, orang kita ribuan jilid itu. Saya nih dalam urusan nasab yang rame-rame dibicarakan orang itu, ya saya mengikuti ahli aja. Kata para ulama ahli nasab gimana? Oh kata mereka nasab ini begini. Dan ini bertahun-tahun ya. Sudah selesai. Kalau bagi saya secara pribadi ya, ada orang persoalkan itu, terserah dia. Tapi dengan mindset begini nih, mempercayai keahlian, itu kan bukan taklid buta sebetulnya. Kita itu mempercayakan kesimpulan pada pendapat para ahli karena kita yakin bahwa kalau ahli itu menyepakati satu persoalan, itu landasannya sudah pasti ilmu, bukan hawa nafsu, bukan ngarang ya. Iya dong, bukan hayalan gitu kan. Ya kenapa sih? Itu kan Anda harus merecoki semua bidang itu. Kalau dari sudut pandang itu gimana mengenai nasab ini? Kan gini, kemarin ada ya sepertinya memang rame juga gitu ya pernasaban ini ya. Jujur ya, karena kita sebagai orang awam juga kita melihat bahwa ini sebenarnya kan udah bertahun-tahun udah kita paham mengenai nasab ini, udah paham segala macam, dan juga udah disepakati banyak, bahkan seluruh dunia kan seperti itu ya. Gitu. Terlepas dari tentunya banyak beberapa oknum yang keliru gitu. Saya juga paham, nggak cuma itu aja. Setiap orang dari mana aja, kelompok manapun pasti akan ada oknum yang keliru, itu udah hal yang biasa kan, hal yang biasa. Ketika kemudian fenomena ini viral gitu dan kemudian menjadi perbincangan, kemudian menjadi topik-topik yang kemudian meningkatkan AdSense lah ibaratnya gitu ya. Banyak yang udah mulai bicara tapi bukan porsinya menurut saya gitu ya. Kita nggak tertarik untuk mengangkat itu karena kita bukan di situ kapasitasnya. Dan ini berkaitan dengan Rasulullah juga jatuhnya. Takutnya kita di pihak yang keliru gitu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu Nabi mau ngapa kita gitu? Terus ulama-ulama yang sepanjang berabad-abad sudah mengakui keabsahannya ini, kita mau kemanain? Ya kan? Ya ini sih sebetulnya gini. Kalau ini sikap saya secara pribadi dan saya juga ya ini nasihat dari guru saya. Jadi begini, beragama yang baik itu kita kan namanya, kita aliran ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Jamaah itu kan artinya jamaah bersama-sama. Iya ya, cari mayoritas dong, ya kan. Kalau mayoritas ulama mengatakan begini, ikut aja lah. Kita sebagai orang awam nih nggak usah pusing-pusing gitu loh. Kalau banyak ulama berpendapat begitu. Kenapa? Karena ada hadis mas, jaminan dari Nabi. La tajtami ummati alal khata' awalad dolalah. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak akan bersepakat tentang kesesatan, tentang sebuah kesesatan. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan A, ijma namanya ya, dalam ilmu Islam itu namanya ijma, kesepakatan ulama. Itu tidak ada garansi dari Nabi. Mereka itu nggak akan bersepakat tentang kesesatan gitu loh. Kalau sudah ijma itu, ya udah kita percaya aja gitu loh. Loh, dan sekali lagi kepercayaan ini bukan landasannya bukan kepercayaan buta, tapi karena kita yakin bahwa kalau ulama menyepakati landasannya pasti ilmu. Gitu loh, ini kearifan ini yang kita perlukan tanpa harus berkomentar. Ya silakan kalau yang punya keahlian gitu ya. Tapi saya secara pribadi dinasihati sama guru saya, iyyak min mukhalafatil ijma. Jangan sekali-kali kamu melanggar ijma ulama. Ulama itu pewaris para nabi loh, warasatul anbiya. Kita ini kalau pengen beragama seperti yang diinginkan sama nabi, ya ikuti ulama aja. Ulama-ulama beneran ahli loh ya, bukan ulama istilahnya yang diulamakan, ulama yang keilmuannya sudah teruji. Ulama-ulama kita itu yang ulama besar, orang kita ribuan jilid itu. Ya kita percaya sama mereka. Dan kepercayaan kita itu gini, kalau sekarang saya percaya Mas Hari andai kan dokter, saya percaya dengan penjelasan Mas Hari karena Mas Hari punya kepakaran dalam kedokteran. Salah nggak? Ya enggak. Ya enggak, itu justru itu tuntunannya begitu kan. Masa setiap kali kita pergi ke rumah sakit kita kritik dokter ini, ya Anda nggak bakal sembuh-sembuh dong kalau gitu. Karena rasa ya ada sisi ngerasa lebih pinter gitu. Karena ada yang saya tahu kamu nafsu, enggak gitu ya. Kadang ada hawa nafsu itu di situ tuh. Kadang nafsu manusia itu kadang-kadang kan suka ada dorongan-dorongan untuk mencari hal-hal yang aneh gitu kan, memunculkan pendapat-pendapat baru.
Tapi kemarin ketika polemik itu muncul, saya juga memang ya dalam satu keputusan misalnya, contoh misalnya di politik ya, untuk saya mana yang saya memilih di mana ulama berada kan gitu. Lebih mudahnya itu. Jadi kan. Bagi orang awam sebetulnya itu cocok. Itu udah paling mudah menurut saya. Dia dimudahkan. Nah, ketika ada hal ini, saya juga mengambil keputusan itu. Gitu. Nah, tapi ada satu hal di mana kebijakan yang kemudian membuka komunikasi waktu itu kan dari Robitoh yang kemudian membuka live diskusi debatnya dibuka secara live. Ini menarik untuk anak sekarang karena walaupun kita kayaknya ya tadi keberpihakan itu ada keberpihakan ke satu sisi, tapi juga emang pengen denger sih apa sih landasan ilmiahnya. Seharusnya sih itu debat itu harusnya berlangsung antara yang betul-betul mempromosikan penolakan dengan yang mempertahankan. Bener. Itu seru itu kalau terjadi. Makanya kemudian ketika live itu ada, jujur saya juga termasuk yang nunggu pengen tahu dasarnya apa. Termasuk saya. Antum juga gitu ya. Pengen tahu. Kemudian katanya ini sudah kedua kalinya kalau nggak salah nggak hadir. Nah makin yakin kalau orang memiliki satu pandangan argumentasi yang berdasarkan keilmuan tinggal di challenge aja kan gitu. Jatuhnya ya setiap teori kan bisa aja sepakat atau nggak sepakat. Tapi mau gue silakan di-challenge. Kayak guru gembul itu kan, dia berani datang kan. Nah itu saya respect. Karena beliau datang kan gitu kan. Nah. Jadi gini Mas, gunanya debat terbuka itu gunanya saya ngerasakan impact itu luar biasa. Menyadarkan orang itu luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman internet kayak gini nih. Dengan adanya debat terbuka itu orang jadi tahu gitu loh. Ini mana yang benar, mana yang enggak, mana yang rasional, mana yang enggak, mana yang berbasis data, mana yang asal ngomong doang. Itu kan penting. Jadi kita tanpa mengajak, ayo jangan gini, enggak, cukup kita perlihatkan aja. Ini orang ini pandangannya begini, saya bantahan nih. Kalau terlihat bantahan kita kuat, ya orang juga akan menilai sendiri kok. Sadar dengan dirinya. Terutama yang nggak fanatik loh ya. Kalau yang fanatik udah nggak ada cerita itu. Mereka mau kita ngomong 1000 dalil sekalipun. Enggak, bagi anda salah, ya sudah selesai, terserah kamu gitu. Tapi itu tradisi intelektual yang sudah diperkenalkan oleh para ulama dulu. Saya pernah bercerita tentang mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini satu sekte dalam Islam yang punya pikiran-pikiran menyimpang. Mazhab resmi negara di era Abbasiyah. Mazhab resmi negara itu punya kekuatan politik kan. Tapi itu sampai sekarang nggak ada sisanya loh. Sebagai sebuah mazhab udah nggak ada, udah hilang. Kenapa? Karena para ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah itu tampil munadharah. Munadharah itu artinya debat terbuka. Itu udah biasa ulama dulu kayak gitu. Sehingga kecacatan mazhab ini tersingkap. Tersingkap sedemikian intens gitu kan. Akhirnya apa? Orang sadar, wah ini mazhab udah nggak bener ini. Ya kan? Jadi itu salah satu medium untuk menyadarkan dan mencerahkan publik. Debat-debat ilmiah terbuka itu saya kira itu sangat penting itu zaman sekarang ya konteksnya. Apalagi orang lebih suka mengakses YouTube ketimbang baca buku ya kan. Zaman sekarang kan lebih visual gitu ya, auditori juga. Nah, tapi apapun hasilnya debat kemarin, saya juga respect juga sama Guru Gembul ya karena hadir. Ya menurut saya nggak akan terjadi debat itu kalau nggak hadir gitu kan. Saya juga nggak bakal hadir di sini. Iya benar. Ibaratnya, tapi antum jadi ditemukan gitu loh. Masalahnya gini kan, ibaratnya ini katakanlah ya mungkin hal ini terjadi karena emang udah waktunya gitu antum menjadi bagian dari yang tampil di permukaan. Tapi walaupun begitu mudah-mudahan ya. Misalnya Guru Gembul juga menyaksikan ini, kemudian beliau juga melakukan riset lagi, yang kemudian kita bisa menjadi semeja di pihak yang sama kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan yang ya kita sama-sama mencerdaskan bangsa ini. Jadi kita tidak ada persoalan dengan pribadi orangnya ya. Jadi yang kita persoalan itu adalah pandangan-pandangannya yang memang terbukti bermasalah dari sudut argumentasi keilmuan gitu loh. Jadi ini fokus perdebatan kita pada soal itu. Saya tidak bicara soal kepribadian beliau. Bahkan setelah itu pun kita bersalaman ya sudah selesai gitu loh. Cuman selama pemikiran itu ada, ya bantahan itu harus ada gitu loh. Benar-benar. Dan beliau kan setahu saya belum sampai pada tahap meralat secara terang-terangan pandangannya kan. Beliau hanya mengatakan mengaku kalah dan lain. Tapi kan bagi saya tuh inti perdebatan itu bukan mengaku kalah, tapi menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar harus diakui benar, yang salah harus diakui salah gitu loh. Soal siapa yang kalah dan menang ini bukan pertandingan sepak bola. Ini debat keilmuan itu tujuannya itu. Tapi saya cukup merasa itu juga bukan perkara yang mudah untuk mengatakan dia bahwa oke, di debat ini
dia kalah gitu ya. Iya. Tapi itu juga ya siapa tahu kan setiap orang ada juga ketika bertahap ya. Melakukan debat itu ada yang mencari kebenaran atau mencari pembenaran kan gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan beliau termasuk yang mencari kebenaran. Saya mengharapkan kebaikan untuk beliau dan para pengikutnya. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau terima apa enggak bukan urusan saya. Urusan Anda sama Tuhan Anda. Saya alhamdulillah diberikan kemampuan untuk menyampaikan. Ya sudah selesai gitu. Nabi aja disuruhnya menyampaikan kok. Masa saya maksa-maksa Anda? Ya saya siapa gitu loh kan. Ya saya hanya menyampaikan ini loh yang benar begini, argumentasinya begini, landasannya ini, referensinya ini. Mau percaya? Ahlan wa sahlan. Enggak mau, selesai.